Mari sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hendak mendengarkan satu tema pengkabaran firman-Mu, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Titipkanlah firman-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya kami bukan saja mengerti di dalam pikiran kami, tetapi memang kami dapat mempraktikkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kami tahu pada dasarnya mengucap syukur dalam segala hal adalah sulit, namun kiranya Roh-Mu yang menopang kami, menyertai kami, memimpin kami, supaya kami dimampukan untuk mengucap syukur. Terima kasih ya Allah. Inilah permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema selalu mengucap syukur dalam segala hal yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah tertera di layar ayatnya, saya akan bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, mungkin kita seringkali mendengar tentang kata mengucap syukur. Wah, kita sebagai seorang Kristen nyatanya sudah diajarkan untuk mengucap syukur semenjak kecil bahkan. Lagu-lagu sekolah minggu saat persembahan seperti beri syukur, berilah syukur. Belum juga ada lagu-lagu lain, bersyukurlah kepada Tuhan, atau lagu-lagu yang sepanjang tadi kita nyanyikan. Ya, kita mengucap syukur dalam segala hal, seperti yang tadi Bapak Ibu telah sharingkan dalam pengalaman masing-masing bersama dengan Allah, dengan pelayanan kita di gereja atau di tempat lain, dengan pekerjaan mungkin atau dengan kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Allah. Dan tetapi ketika saya menyusun khotbah ini, saya itu berpikir, mudah sekali bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan baik-baik saja, ketika doa kita yang kita mohonkan kepada Allah didengarkan dan akhirnya dijawab oleh Tuhan. Namun bagaimana ketika keadaan itu tidak baik-baik saja? Bagaimana jika keadaan itu berbanding terbalik daripada yang kita harapkan? Bagaimana jika keadaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Mampukah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal? Oleh karena pada dasarnya jiwa kita lebih mudah untuk mengucap syukur ketika keadaan baik-baik, ketika keadaan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketika segala sesuatu berjalan lurus-lurus saja. Namun ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisakah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal? Mungkin sakit, mungkin usaha sedang tidak baik seperti minggu lalu pendapatannya, mungkin sedang menghadapi pergumulan. Mungkinkah kita ketika dihadapkan dengan situasi tersebut dapat mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal? Nah, tapi Rasul Paulus tadi mengatakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi kalau kita diperhadapkan dengan hal buruk, jiwa kita belum tentu dapat mengucap syukur kepada Allah. Bahkan jiwa kita bisa saja mempertanyakan Tuhan, curiga kepada Tuhan. Masa sih aku harus bersyukur ketika keadaan aku seperti ini? Masa sih aku harus mengucap syukur kepada Engkau ketika aku gagal? Masakah aku harus mengucap syukur kepada Engkau ketika aku mengalami hal-hal buruk? Jadi pengajaran Paulus ini bagaimana Bapak Ibu? Kok bertentangan dengan jiwa kita ya? Apakah Paulus jadi rasul yang tidak pengertian kepada manusia? Jadi sebenarnya ajaran mengucap syukur jadinya itu seperti apa? Apakah mungkin kita manusia mengucap syukur dalam segala hal? Bapak Ibu, dalam melihat hal ini, realitasnya adalah seperti itu. Mungkinkah kita manusia mengucap syukur dalam segala hal? Akhirnya kita mempertanyakan Allah ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan jiwa kita mungkin tidak dapat mengucap syukur kepada Allah. Namun daripada itu kita harus melihat dari latar belakang jemaat Tesalonika terlebih dahulu Bapak Ibu. Tentu ada alasan kenapa Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jemaat Tesalonika itu dirintis oleh Paulus dan Silas ya.
Kita bisa melihat di Kisah Para Rasul 17. Dan sewaktu Paulus dan Silas itu merintis jemaat Tesalonika, banyak orang percaya Tuhan Yesus, tapi banyak juga orang yang tidak suka atas pengajaran yang dikabarkan oleh Paulus. Orang-orang Yahudi akhirnya di Kisah Rasul 17 itu menghasut massa dan menyerbu salah satu rumah di sana, rumah tempat mereka tinggal sementara Paulus dan Silas, yaitu rumahnya Yason. Di rumah di mana Paulus dan Silas tinggal sementara di Tesalonika. Hingga akhirnya Paulus dan Silas itu harus pergi melanjutkan perjalanan ke Berea. Nah, semenjak dirintisnya jemaat Tesalonika sama Paulus dan Silas, nyatanya jemaat Tesalonika itu menghadapi penganiayaan. Dan ini bisa kita lihat di 1 Tesalonika 1 ayat 6, Bapak Ibu. Saya bacakan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu. Juga di 1 Tesalonika 2 ayat 14, sebab kamu telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, karena kamu pun telah menderita dari pihak bangsamu sendiri, seperti juga mereka dari orang-orang Yahudi. Ini adalah realitas yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika. Dari tiga hal ini kita paham bahwa jemaat Tesalonika itu meski percaya kepada Yesus adalah Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka mendapatkan penganiayaan. Mereka mendapatkan intimidasi politik dan sosial. Mereka itu dikatakan ada raja lain selain Yesus, bukannya Kaisar Roma. Nah, mereka dituduh seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian mereka juga mengalami kekerasan fisik, tekanan sosial, rumah mereka diserbu, seperti yang terjadi pada Yason. Orang-orang Yahudi pun juga nggak senang dengan mereka, yang artinya orang sebangsa mereka sendiri itu menolak mereka. Kalau kita lihat dari aspek psikologisnya ya Bapak Ibu, mereka mengalami penganiayaan, mereka ditindas, mereka ditolak, mereka dikucilkan, mereka mendapatkan kekerasan fisik juga, tekanan sosial, intimidasi. Yang mana intinya mereka mendapatkan hal-hal buruk yang tidak pernah diinginkan oleh manusia. Coba kalau kita bayangkan dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita bayangkan dengan diri kita sendiri. Bayangkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan mengalami penganiayaan. Kemudian jemaatnya ditindas. Masyarakat sekitar ditolak, dikucilkan ya. Mendapatkan kekerasan fisik. Apakah jiwa kita langsung bersemangat? Wah, puji Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Wah, puji Tuhan, aku mengucap syukur kepada Allah karena hal-hal ini. Tapi pertanyaannya, apakah jiwa kita langsung berbahagia ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika ketika kita mendapatkan hal-hal yang di luar daripada yang kita harapkan. Misalkan tadi penganiayaan ya misalkan. Apakah jiwa kita langsung berbahagia? Apakah jiwa kita damai sejahtera? Apakah jiwa kita mampu bersuka cita? Apakah ketika kita mengalami hal-hal itu, jiwa kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan? Realitasnya adalah sulit sekali bagi kita, bahkan bagi gereja Tuhan untuk mengucap syukur ketika menghadapi hal-hal tersebut. Bahkan yang ada bisa saja jemaat Tuhan itu mempertanyakan, ini benar nggak sih yang diajarin Paulus? Kalau benar, kenapa kita menghadapi hal-hal buruk? Mungkin kalau berkepanjangan bisa saja jemaat Tesalonika jadi mempertanyakan, mencurigai Tuhan. Ah, benar nggak sih ada Allah? Kalau ada Allah, kenapa kami harus merasakan penindasan? Di mana Allah yang melindungi jemaatnya itu? Mungkin-mungkin saja jemaat Tesalonika bisa berpikir seperti itu. Realitasnya adalah sulit sekali bagi jemaat, bagi kita bahkan, untuk mengucap syukur kalau kita diperhadapkan hal tersebut. Dan jiwa yang sulit mengucap syukur kepada Tuhan karena sedang menghadapi hal tersebut adalah wajar, Bapak Ibu. Adalah wajar, Bapak Ibu. Loh, lalu kenapa wajar? Bukankah kita seharusnya diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal? Kita tidak mengelak realitas kehidupan. Kita tidak mengelak realitas apa yang sedang dialami jemaat Tuhan di Tesalonika. Kita tidak mengelak apa yang sedang dihadapi oleh mereka. Dan ketika sedang menghadapi hal-hal itu, hal-hal yang sulit, bagi jiwa kita untuk mengucap syukur adalah hal yang wajar, hal yang susah ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya Paulus memahami hal-hal yang dialami oleh jemaat Tesalonika yang dirintisnya. Paulus terlebih paham kalau jemaat Tesalonika itu lagi menghadapi kesulitan, penganiayaan, penindasan, dan lain-lain. Realitasnya tadi kita sudah tahu bahwa sulit untuk mengucap syukur ketika menghadapi hal-hal buruk, hal-hal yang tidak diinginkan.
Tetapi di satu sisi kebenaran firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu pertanyaannya, apa ini berarti firman Tuhan tidak memahami jiwa manusia? Apa ini berarti Tuhan tidak paham manusia? Apa ini berarti Allah tidak peduli dengan apa yang manusia hadapi? Dan yang penting manusia itu harus mengucap syukur kepada aku. Apakah jadinya seperti itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, nyatanya tidak seperti itu. Firman Tuhan tentu memahami jiwa manusia. Jiwa manusialah yang sulit untuk memahami firman Tuhan. Tuhan terlebih memahami jiwa manusia. Jiwa manusialah yang kesulitan memahami Allah. Allah tentu peduli dengan apa yang manusia hadapi. Hanya saja manusia yang tidak memahami jalan-jalannya Allah. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus itu mengambil rupa seorang hamba, dia merendahkan diri ya, bahasa teologisnya adalah berkenosis. Ia mengenakan rupa seperti seseorang yang memakai baju. Ia mengenakan rupa manusia. Kita tahu Yesus adalah Tuhan. Tetapi seringkali kita hanya melihat kepada ketuhanannya Tuhan Yesus. Dan bukan kepada kemanusiaannya. Kita seringkali lupa akan kemanusiaannya Tuhan Yesus. Padahal ia adalah 100% Allah, 100% manusia. Nyatanya Tuhan Yesus ketika mengenakan rupa manusia, ia lapar. Ia haus, ia juga bisa marah, ia bisa sedih dan nangis. Tuhan Yesus juga bisa merasakan takut dan gentar. Ia juga mengalami letih, lelah. Tuhan Yesus pun juga pernah ditolak. Tuhan Yesus pernah ditampar, diludahi, dipukul. Tuhan Yesus juga diolok-olok, dihina. Tuhan Yesus dicemooh bahkan ketika di atas salib. Ini secara psikologis ya Bapak Ibu ya. Secara kejiwaan manusia, berarti Tuhan Yesus ini sudah sangat tertekan sekali jiwanya. Ia mengalami jauh dari hal-hal yang manusia pernah atau dapat alami. Tapi ini adalah realitas kehidupan Tuhan Yesus di bumi. Dan nyatanya Tuhan Yesus itu merasakan 100% realitas psikologis manusia. Tidak ada satupun hal kemanusiaan yang Tuhan Yesus tidak rasakan. Oleh karena ia juga adalah manusia. Dan seringkali kita melupakan sisi kemanusiaannya Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan Paulus, Bapak Ibu? Bagaimana dengan Paulus? Dalam 2 Korintus 11 ayat 23-27, saya itu menemukan bahwa Paulus ini sebagai Rasul Tuhan telah mengalami hal-hal yang bahkan saya sendiri itu tidak mau alami ya Bapak Ibu ya. Jujur, mau nggak kita mengalami disesah, didera, dilempari batu, mengalami karam kapal, semalam-malaman terkatung-katung di laut, ancaman penyamun, bahaya dari saudara-saudara palsu, sering kerja keras, sering nggak tidur, sering lapar, haus, sering kali puasa, kedinginan bahkan dijelaskan, dan tanpa pakaian. Mau nggak kita mengalami apa yang dialami oleh Paulus? Tentunya masing-masing kita enggan untuk mengalami hal tersebut. Tetapi realitas kehidupan Paulus seperti itu. Dan dari Paulus dan Tuhan Yesus, kita memahami bahwa Tuhan Yesus dan Paulus itu memiliki pengalaman hidup yang sangat amat berat. Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan kehidupan yang memang berkenan kepada Allah. Dia tidak mengutuk bahkan ketika disalib. Melainkan ia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitupun juga dengan Paulus, meskipun kehidupannya susah ketika menjadi rasul Tuhan, tapi Paulus tetap memberikan teladan dan mengajak jemaat Tesalonika untuk mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan ucapan syukur itu nyatanya bukan hanya sekedar ucapan syukur, tetapi ucapan syukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lah, kenapa kepada di dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena kalau mengucap syukur saja, orang beragama lain pun juga bisa mengucap syukur kepada ilah mereka. Kepada Zeus, kepada Athena, kepada Afrodit, kepada dewa-dewi Yunani mungkin dalam konteks Tesalonika. Tetapi jemaat Tesalonika mengucap syukur dalam segala hal kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa di dalam Tuhan Yesus Kristus tapi? Sebab Tuhan Yesus sendirilah yang telah mengalami berbagai penindasan yang jemaat Tesalonika alami. Tuhan Yesus sendiri telah mengalami penolakan.
Ia ditindas, ia diintimidasi, tekanan sosial dan politik. Bukan Zeus yang dicaci maki, bukan Artemis, bukan Apollo, bukan Hermes, bukan dewa-dewi lain, tapi Tuhan Yesus yang mengalami hal tersebut. Dewa-dewi digambarkan sebagai ilah-ilah yang kuat, tapi Yesus di dalam kemanusiaannya mengalami hal-hal yang manusia rasakan. Jadi ketika Paulus mengatakan mengucap syukur, itu bukan sekadar perkataan template. Kalau kamu harus mengucap syukur, nggak seperti itu nyatanya. Melainkan mengucap syukur dalam segala hal karena Tuhan kita nyatanya juga mengalami penindasan ini. Tuhan kita jauh lebih mengalami hal-hal ini. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata, seolah-olah ya Bapak Ibu ya, jemaat Tesalonika kamu itu tidak sendirian mengalami ini. Karena aku juga mengalami ini. Kamu tidak sendirian dicerca, dihina, dimaki, ditindas, dianiaya, dipukul. Karena aku pun juga mengalami ini. Seolah-olah Tuhan Yesus itu berkata, kamu tidaklah sendirian. Karena aku memahami apa yang kamu rasakan. Memang tidak enak. Tapi ketahuilah aku beserta kamu. Nyatanya Tuhan Yesus dan Paulus itu memiliki kehidupan yang sulit untuk mengucapkan ucapan syukur. Kalau kita lihat. Tetapi Tuhan Yesus dan Paulus tetap memberikan teladan untuk bersyukur. Jadi apa yang kita pelajari, Bapak Ibu? Jiwa kita pada dasarnya sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita sedang menghadapi hal-hal yang di luar dari harapan kita. Justru kita lebih mudah untuk mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita mendapatkan hal-hal yang kita harapkan. Tapi firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dalam keadaan yang sulit, Paulus itu menuliskan jemaat Tesalonika untuk tetap mengucap syukur. Meskipun pada dasarnya sulit, oleh karena jemaat harus mengalami penindasan, penganiayaan. Tapi Paulus mengatakan mengucap syukurlah. Ini bukan sembarang pernyataan, bukan pernyataan template kalau saya tadi jelaskan. Sebab ungkapan mengucap syukur dinyatakan Paulus itu datang dari jiwa yang letih, dari jiwa yang lelah, dari jiwa yang tertindas, tertekan, teraniaya, yang mana selalu dihadapi oleh Paulus di dalam pelayanannya sebagai rasul Tuhan. Paulus pun menyatakan mengucap syukur di dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan Yesus pun mengalami hal-hal yang dialami jemaat Tesalonika. Tuhan Yesus jauh lebih memahami dibandingkan Paulus. Meskipun Paulus adalah perintis jemaat Tesalonika. Tuhan Yesus pernah ditolak, dipukul, dihina, diolok, dicaci maki. Ia pernah sedih, pernah lapar, pernah marah, pernah disesah. Secara kejiwaan berarti Tuhan Yesus ini sangat tertekan. Sangat-sangat tertekan yang mana pada dasarnya ketika jiwa manusia biasa menghadapi hal itu, ia mungkin saja mempertanyakan Allah, mencurigai Allah, marah kepada Allah. Dan kita tidak mengelak fakta bahwa sulit untuk mengucap syukur dalam segala hal itu. Tapi ketika kita memahami bahwa nyatanya Yesus Tuhan juga mengalami itu, Paulus juga alami itu, jemaat Tesalonika alami itu. Misalkan kalau kita menghadapi hal-hal yang di luar harapan kita, nyatanya kita itu tidak sendirian sebagai orang percaya menghadapi hal-hal tersebut. Mungkin-mungkin kita hari ini sedang bergumul, sedang sedih, sedang kecewa, sedang marah, sedang curiga mungkin, sedang gundah-gulana, sedang galau. Tapi nyatanya kita tidak sendirian merasakan hal-hal tersebut. Tuhan Yesus merasakan hal tersebut. Paulus merasakan hal tersebut. Jemaat Tesalonika merasakan hal-hal tersebut. Tiga itu bagaikan saksi iman bagi kita, Bapak Ibu, yang memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan. Sehingga jiwa kita ketika kita memahami ini dapat bersyukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Meski pada dasarnya sulit, tetapi jiwa yang sadar bahwa Tuhan Yesus alami ini, Paulus alami ini, jemaat Tesalonika alami ini, jiwa tersebut, jiwa kita diberikan kemampuan dan kesadaran untuk mengucap syukur di tengah keadaan sulit. Sehingga kita pun terlatih, kita pun diproses. Mungkin di masa datang kita akan mengalami hal sulit. Meski sulit untuk mengucap syukur,
Tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menyadari hal tersebut. Memberikan kita kemampuan untuk mampu mengucap syukur. Dan sebenarnya saya takut ya dalam menyampaikan sharing firman ini ya. Kalau saya dihadapkan dengan hal tersebut bagaimana? Mampukah saya mengucap syukur juga? Namun kiranya Tuhan yang beserta kita ketika kita mengalami masa-masa sulit ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita dimampukan Tuhan untuk mengucap syukur, mengingat kepadanya. Bukan sekedar ucapan syukur yang keluar dari mulut, karena itu mudah. Tetapi ucapan syukur yang penuh dengan kesadaran bahwa Tuhanku, Yesus Kristus juga mengalami hal-hal ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami sadar bahwa pada dasarnya jiwa kami sulit untuk mengucap syukur dalam segala hal, terutama ketika kami mengalami hal-hal sulit. Namun kami berdoa memohon kepada Engkau. Berikanlah kami kemampuan untuk mampu mengucap syukur kepada Engkau. Berikanlah kami keinginan untuk ingin mengucap syukur kepada Engkau, meskipun susah ya Allah. Sertai kami Tuhan. Bangunkanlah kami, sadarkanlah kami, bahwa juga nyatanya Engkau mengalami hal-hal ini ya Allah. Pimpin kami, topanglah kami yang lemah ini. Bangunkanlah kami yang iman kami sangat rapuh sekali. Sertai kami dan tuntun kami yang sering kali tersesat. Oleh karena Engkau ya Yesus Kristus Sang Gembala Agung, yang penuh dengan panjang sabar, kasih setia, terus beserta dengan kami. Berkatilah kami ya Tuhan dalam menjalani hari ini juga. Berikanlah kami kesadaran ya Tuhan, bahwa Engkau pun juga mengalami apa yang kami rasakan. Tolong kami, sertai kami, sehingga ketika kami menghadapi hari, entah mendapatkan apa yang kami harapkan ataupun jika tidak, kami dapat mengucap syukur kepada Engkau dalam segala hal, karena itu yang berkenan kepada Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus. Sertai kami ya Tuhan, oleh karena kami tahu ini tidaklah mudah, tapi dengan Engkau kami dimampukan ya Allah. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.